Oke, 13. Oke, sekali lagi selamat malam semuanya. Hari ini kita mulai kelasnya. Em, Hari ini kita mulai materi baru ya tentang ikatan. Oke, jadi ini kakak share screen Ya, dulu. Kak. Oke, tunggu sebentar ini. Maaf ini kakak belum di ini yang mana. Oke, tunggu tunggu. Nah, oke sekarang apakah layar kakak sudah terlihat di tempat kalian? Sudah, Kak. Oke, Sudah, aman ya? Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, aman ya berarti ya. Sudah terlihat. Jadi ini seperti biasa, pasti kakak akan tampilin em, tabel periodik. Tapi ini nanti akan membantu. Tapi hari ini kita akan mulai dengan ikatan. Oke, jadi yang mudah dulu ya. Jadi ikatan tuh pada umumnya ada 3 jenis. Nanti kita akan bahas satu. Ada ikatan kovalen, yaitu seperti ini. Ikatan kovalen nanti pun dibagi jadi dua. Ada yang namanya polar sama non polar. Nanti itu kita bisa lihat di tabel periodik. Cara ngeliatnya gimana, itu pola atau enggak, bisa dilihat di tabel pendek. Ya, ini ada yang resen mau ngomong sesuatu. Oke, jadi ikatan kovalen itu biasanya dia itu hmm, tingkat elektronegatifan itu nggak beda jauh biasanya. Maksudnya dibandingkan dengan ionek. Jadi kalian bisa amati dulu perbedaannya. Nah, kalau ionek ini bedanya dia ada yang namanya transfer ion dari ini transfer ion pula. Maaf, transfer elektron sudah. Maaf, oke. Maksudnya transfer elektron. Maaf tadi kakak salah ngomong. Oke, jadi itu transfer elektron dari yang maksudnya sama aja sih ini yang negatif itu pindah ke satu. Ini kan udah satu nih yang negatif di sini ya. Konsepnya yang ionik dulu dah. Kakak kasih tahu. Oke, jadi yang pertama tuh kita bisa lihat di sini kan. Kalau sodium atau yang bisa kita kenal dengan natrium itu, dia biasanya punya kelebihan satu elektron valensi, kan. Berbeda dengan klorida. Ini yang paling umum, kakak pilih yang paling umum ya. Dia tuh kan justru kekurangan satu nih, makanya dia ada lingkaran kosong gini. Nah itu tujuannya itu, ini kakak ini dari sini aja deh. Oke, dia jadi dia pindah. Yang kelebihan nih satu kelebihan dia ingin melepaskan biar stabil, yang satu ini justru kekurangan. Dia butuh satu elektron biar stabil, jadi dia dipindahin ke sini. Nah, proses pemindahan juga jadi kan natrium ini em, kulit terluarnya jadi berkurang, jadi mengecil, makanya jadi kecil kan. Nah, karena ini yang terluarnya ini elektron valensi itu sudah disumbangin ke si klorida. Nah, makanya jadinya ini namanya kan transfer elektron ya, betul-betul ditransfer ya. Nah, itu namanya em, jadinya ikatan ionik. Karena anggap aja lah ini ionnya ya, ion negatif. Makanya dia namanya ionik seperti itu. Jadi itu intinya kalau ionik itu dia tuh pindah jadinya. Satu tuh dia betul-betul pindah ke sini, betul-betul kayak didonorin gitu namanya, istilahnya gitu. Didonorkan. Beda sama yang di sini nih. Kalau yang di sebentar ini. Nah, oke, berbeda dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen tuh bedanya sama-sama ini, cuman dia tuh dia sharing namanya. Nggak benar-benar disumbangin gitu, dia sharing. Jadi elektronnya dia tuh masih punya dia juga sebenarnya, cuman dia bagi ke atom lain. Bedanya seperti itu kalau kovalen. Jadi sharing sistemnya. Tapi kalau ionek itu betul-betul dipindahin, disumbangin gitu. Jadi itu yang perlu di take note itu sih. Nah, contohnya begini. Nah, kalau oke, semoga kalian masih ingat tahu berarti kalau H itu hidrogen itu kan nama atomnya satu. Nah, satu berarti dia punya elektron pun satu. Jadinya ya itu aja, elektronnya satu, elektron valensi dia satu, yaitu yang warna dia tandai dengan warna biru ini. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan oksigen itu kita punya nomor atom ke-8 ya. Oksigen itu berarti ada 6 mestinya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, ada 6. Jadi betul ada 6. Nah, jadi kan yang kuning ini itu itu anggap aja simbol dari elektron valensi si oksigen. Nah, dia kan gini ya, kalau dia tuh untuk penuh itu si oksigen ini biar penuh, biar stabil, dia tuh harus memiliki 10 elektron. Gitu ya. Oke, 10 elektron. Nah, tapi
Atau boleh dibilang elektron valensinya itu, ini Ev, elektron valensinya itu dia butuh 8 biar dia stabil. Tapi kenyataannya oksigennya hanya punya 6, hanya ada 6 saja ya, hanya memiliki 6 elektron. Nah, jadi dia tuh kan butuh donor ya, sebanyak 2 elektron biar dia stabil jadi 8. Seperti itu. Nah, jadi makanya datanglah hidrogen nih 2. Nah, satu hidrogen ini nyumbangin satu elektronnya ke oksigen sehingga oksigen ini stabil. Jadi dia punya 8 elektron jadinya karena dapat sumbangan 2 dari hidrogen. Nah, tapi hidrogen ini kan cuma satu. Sebelumnya satu elektron valensi doang kan. Nah, dia tuh butuh 2 biar stabil karena dia masih subkulit es kan. Nah, subkulit es tuh hanya bisa ya ini pengecualian ya buat hidrogen dan helium ya. Jadinya seperti itu pengecualian. Jadi itu di 2 apa namanya maksimalnya. Kalau yang lain itu 8 rata-ratanya. Seperti itu ya. Lebih tepatnya kayaknya sampai 5 tergantung sih, tergantung elemennya juga. Nanti kakak akan jelasin lagi. Tapi anggap aja kalau hidrogen sama kan hidrogen tuh dia tuh biar stabil kan lebih dekat ke helium intinya. Jadi dia tuh butuh tambahan 1 elektron biar dia stabil. Jadi tergantung sih. Kalau lithium kan contohnya 3 ya. Nah, berarti dia buat mendekati pun lebih kedua juga. Dia mengurangi 1 elektronnya. Seperti itu. Oke, jadinya gini ya. Kan kita udah punya 1 elektron valensi di sini. Jadi dia tuh akan sharing juga si oksigennya akan share salah satu dari elektronnya ke hidrogen biar hidrogen ini stabil dan memiliki elektron valensi konfigurasi elektron sama seperti helium seperti itu. Jadi dia tuh 2. Jadi sama 2. Jadi dia stabil. Jadi oksigen stabil, hidrogen pun stabil. Jadi namanya ini ikatan kovalen. Jadi ini kakak tunjukin lagi cara ngeliatnya gimana di sini. Oke. Oke, jadi maaf ya kalau misalnya kakak ngomong agak kebelet gitu. Kalian boleh tanya sih kalau misalnya ada yang masih bingung gitu ya. Misalnya kok dari begini jadi begini dan sebagainya gitu. Boleh langsung ditanyain ya. Kalau misalnya mau chat di kolom chat juga boleh. Misalnya nanti kakak akan baca secara berkala nanti di pertanyaannya situ. Oke, jadi ini sekarang kita balik lagi ke sini di tabel periodiknya. Jadi gimana cara kita ngeliat itu kalau misalnya nggak inget elektron valensinya itu berapa, bisa ngeliat tabel periodik. Tabel periodik bisa dilihat berapa banyak elektron valensinya. Patokannya sih biasanya dari ini ya, dari gas mulia ini. Oke, jadi em, kan kalau kovalen itu kan dia dekat ya. Nah, biasanya itu kalau ikatan kovalen itu terjadi antara yang non logam dengan non logam, non metal atau non metal gitu seperti itu. Nah, ini kan metal nih, kalian bisa lihat di sini. Ini non metal sama metal. Jadi metal tuh yang ini, yang golongan ini, S block ini. Ini namanya metal. Dan yang di sebelah sini ini non metal. Atau bisa juga mana sebentar ya ini kakak mau kecil dulu. Oke. Jadi di sini tuh yang namanya non metal tuh di sini biasanya. Nah, ini ada namanya transition juga. Biasanya di sini non metal di sini ya. Di sini lebih tepatnya. Ini non metalnya di sini. Oke. Nah, biasanya kalau ikatan tuh yang terjadi di sini contoh seperti tadi kan hidrogen. Hidrogen nih anomali dikit ya. Dia tuh sebetulnya nggak golongan metal, nggak golongan non metal. Dia punya kayak kelompok sendiri kalau khusus hidrogen. Nah, contohnya kalian lihat lagi sebelumnya, itu kan hidrogen, itu kan ini sama oksigen tadi kan. Atau yang di bawahnya tadi, ini NH3. Sama seperti itu juga. Dari nitrogen sama hidrogen itu. Dia kalau direaksiin antara non-metal, ini pokoknya yang bukan metal, itu dia bakal jadi namanya ikatan kovalen, seperti itu. Jadi ikatan kovalen. Tapi kalau misalnya, jadi gimana cara nentuin ikatan tuh ionik atau enggak? Itu dari sini ya. Mau nentuin ikatan ionik atau enggak itu kayak ini sebentar nih kakak mau loncat ke sini lagi. Ikatan ionik itu justru terbalik. Ya nggak terbalik juga sih kan kalau itu kan ya sama ya sejenis ya maksudnya dua-duanya non logam. Tapi kalau ionik itu justru satunya logam, satunya non logam. Jadi ini justru paling gampang itu nentuin ikatan ionik kalau menurut kakak. Jadi kalian tuh patokannya ngelihat dari tabel periodik, pokoknya yang elemen dari sebelah kiri, yaitu yang ini.
yang di warna merah ini di S block right here. Nah, sama yang di sini, sama terutama di halogen ini. Nah, itu kalau kalian lihat ada dua gitu elemen yang bereaksi antara yang ini, yang sebelah kiri sama sebelah kanan, bukan gas mulia ya, tapi yang kelompok halogen. Nah, itu namanya bakal ikatan ionik. Contohnya banyak sekali. Itu ikatan ionik. Contohnya yang umum kalian kenal tuh pasti sodium atau natrium ya, yang ini Na dengan klorida. Nah, itu kalau bereaksi kan jadi NaCl atau yang kalian kenal dengan garam dapur. Nah, ini namanya ikatan ionik. Kenapa? Karena sekali lagi Na itu kan dia plus ya. Nah, sedangkan Cl itu negatif. Jadi Na tuh bakal biasanya bakal ini ya, kasih ini ke sini. Dia bakal nyumbangin satu elektronnya ke si Cl nih. Nah, jadi ada pemindahan elektron. Jadi itu namanya ionik. Misalnya dari yang elektron negatifnya beda jauh ya. Ke elektronegatifan itu nanti kita akan bahas lagi di pelajaran selanjutnya. Tapi intinya kita lebih ke bonding kali ini ke ikatan. Tapi kalau elektronegatif itu biasanya dia yang paling gede itu, bukan biasanya, memang teorinya gitu. Yang paling gede itu di fluor. Karena dia begini, ini tambah besar, dan begini, itu dia tambah ini juga. Oke, ini tambah kecil ya. Ini ini paling kecil tuh di sini justru. Paling kecil, justru paling besar di sini. Atas kanan ini. Seperti itu ya. Itu kalau elektronegatif. Tapi itu nanti lagi kita bahas. Tapi intinya kalian tahu kalau titik tertinggi elektronegatif itu di fluorine. Oke, jadi untuk ikatan kovalen ionik itu dulu. Nanti kalau ada sesi pertanyaan nanti kakak akan nanya lagi. Nah, kalau metallic bond ini sebetulnya nggak perlu dipelajarin detail gitu ya. Karena yang perlu difokusin tuh lebih ke ikatan kovalen. Karena ikatan kovalen tuh banyak banget jenisnya. Ada polar dan non polar. Kalau ionik sih cukup di satu aja. Nah, kalau metallic bond ini kan bisa lihat dia lain sendiri kan dengan yang lainnya. Tapi jangan pusing, justru ini paling gampang gitu. Karena metallic bond itu dia tuh ikatan antara kumpulan apa namanya kumpulan atom-atom dari logam misalnya. Yang logam contohnya kayak di sini ada zinc, natrium, pokoknya banyak deh. Pokoknya yang logam-logam ini semuanya tuh bisa jadi seperti itu metallic bond itu. Kalau namanya metal, dia bakal jadi kayak gini dan dia tuh bentuknya kayak kristal, dia padat dan dia tuh masuk ya itu dia ini pokoknya ciri khas dari metallic bond itu antara atomnya sendiri itu dia bakal menyatu dan inilah yang bikin sifat kenapa kayak besi kayak metal tuh dia tuh sifatnya konduktor itu dia tahan panas dan dia bisa menghantarkan panas itu justru karena metallic bond ini dan ini unik di metal aja nggak non metal nggak bakal bisa jadi adil ya kalau ini kan reaksi kalau kovalen ini non logam dengan non logam kalau misalnya mau catat boleh. Kalau kovalen itu dia non logam dengan non logam. Ionik itu non logam dengan logam. Jadi dua kelompoknya beda, satu logam satu non logam. Tapi kalau metalik ini dia tuh antara logam dengan logamnya. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk sejauh Eh, ini ya ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut tentang kovalen. aku pengen catat dulu, Kak. Oke, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan ya. Langsung tanyakan juga boleh. Nanti kakak kalau mau juga kakak akan share ini materinya. Jadi sekali lagi intinya kovalen itu non logam dengan non logam, ionik itu non logam dengan logam. Kalau metalik itu sesuai namanya metal, dia tuh ya sama-sama logam berarti logam dengan logam. Jadi intinya seperti itu. Kalau kovalen nanti akan dijelasin lagi, dia ada dua jenis, ada yang polar sama non polar. Tapi kalau yang kakak lihat di sini dua-duanya sepertinya non polar deh, nggak ada yang polar.
Tunggu. Sebentar. Ini coba kita balik lagi ke sini. Oh ya maaf, ini sebetulnya dua-duanya contohnya polar, bukan non polar ya. Oke, kenapa? Karena dia tuh nggak seimbang. Aku lupa tadi. Suka kebalik juga. Maaf ya. Oke, karena ini nanti kan kakak jelasin lagi. Dia tuh lebih kelihatan di strukturnya. Dia tuh nggak nggak balance gitu loh. Maksudnya gimana ya? Maksudnya dia pas kita gambarnya itu nanti baru kelihatan nanti. Pas kalau digambarin gitu. Di gambar strukturnya nanti akan jelas terlihat. Contohnya ini kakak gambar dulu ya. Misalnya ini kan. Nah, semestinya tuh sebetulnya air itu sedikit anomali ya. Kalau kita lihat contohnya CO2 ya. Itu kan sama-sama ngebagi awasannya sama hampir sama dua elemen gitu kan. Nah, cuman dia tuh bentuknya linear seperti ini. Jadi dia tuh non polar. Kalau non polar tuh intinya dia seimbang strukturnya. Jadi kakak jelasin dulu ya. Dia tuh strukturnya karena seimbang. Jadinya dia tuh dikategorikan non polar. Dia tuh simetris banget pokoknya kalau non polar tuh. Karena bakal lihat simetrisannya. Nah, tapi kalau jadi yang anomali itu air. Jadi kakak jadi saru dikit gara-gara elemen air ini. Nah, tapi kalau air tuh kan dia bentuknya kayak gini. Dia nggak benar-benar kayak lantai yang linear gitu, dia seperti ini kan, dia rada bengkok gitu. Nah, karena ini juga jadinya polar. Kalau kayak gini ini polar kalau bentuk kayak gini. Nah, karena kita lihat oksigen ini lebih elektronegatif, dia kan lebih ke sebelah kanan ya, lebih ke kanannya daripada hidrogen. Jadi dia otomatis dia yang negatif, ini yang positif. Masing-masing partial positif, dan itu pasti bakal arahnya ke sini, ke yang lebih elektronegatif. Tapi itu nanti lagi. Oke, seperti itu. Lalu yang sini NH3 itu dia juga nggak seimbang ininya strukturnya. Dia ini energi atau parsialnya gitu biasanya. Ini lebih negatif daripada hidrogen. Lalu di sini ada A-nya 3 sama-sama positif semua. Ini strukturnya kayak gini. Jadi dua-duanya ini polar ya. Oke. Jadi gitu. Oke, jadi sebelum kita lanjut lagi ada yang ingin tanyakan karena kita habis ini mau ke ikatan kovalen. Apakah ada yang ingin tanyakan dulu? Misalnya ada yang bingung atau tadi kakak kebanyakan salah ngomong. Nanti kalian kalau misalnya mau nanya, boleh nanya dulu. Apakah ada yang ingin bertanya sebelum lanjut? Kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh ditanyain dulu. Oke, karena pada nggak ada respon, berarti kakak anggap kalian sudah siap untuk selanjutnya ya. Oke, jadi ini kakak lanjut aja. Kita udah. Nah, ini ikatan kovalen. Tadi sebelumnya kakak ada jelasin ya. Nah, itu metaloid juga boleh. Selain non-metal. Pokoknya dia bukannya metal deh. Kalau metaloid kan dia setengah-setengah ya, dibilang metal enggak, tapi dibilang non metal juga enggak, dia sifatnya campuran seperti itu, betul-betul diantaranya gitu. Nah, kalau kalian misalnya di sini kan ada nih contohnya, ini atom A tuh punya 7 elektron valensi, atom B juga punya 7 elektron valensi. Dan mereka tuh sama-sama butuh tambahan satu elektron. Si A juga butuh satu, si B juga butuh satu. Jadi daripada rebutan dan daripada satunya yang bagi itu kan, karena nanti kalau B yang bagi kurang dan sebagainya. Jadi kedua atom ini memutuskan buat sharing aja, jadi sama-sama penuh. Jadi itu sama ini tuh dibagi. Nah, jadi kalau dibagi itu mereka sama-sama punya 8, jadi nempel gitu. Nah, ini namanya ikatan kovalen seperti itu. Jadi ini ya kalau untuk elektron valensi.
tuh bisa dilihat, maksudnya ini tuh ikatan kovalen, kita bisa lihat dari elektroton valensinya tuh dari ya dari sini lah contohnya valensinya. Kalau ya intinya lebih ke main elektron sih rata-rata kebanyakannya gitu. Ini jadinya. Bisa kalau digambar gini bakal jelas kelihatan. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kalau ini baru namanya, oke, jadi ini ya, baru yang namanya itu ikatan yang non polar. Karena itu sama, em, apa namanya, atom itu betul-betul dua atom yang sama. Ini dulunya hidrogen, dulunya oksigen. Nah, ini kan kita bisa lihat nih, kalau ini elektron valensinya kita lihat yang ini ya, kan 6. Ini juga 6. Jadi itu masing-masing sharing gitu, dua gitu. Ini mestinya di sini ya gambarnya, tapi ya gitulah. Dia di sini, jadinya nah di sini nih baru kelihatan di sini. Dia tuh sharing. Jadi sama-sama punya 8. Begitu juga hidrogen masing-masing satu. Jadi dia sharing. Namanya jadi ikatan kovalen non polar gitu. Karena kenapa? Karena kalau ikatan yang bersifat non polar itu dia tuh kenapa non polar? Dia tuh karena berdekatan gitu. Apa namanya? Boleh dikatakan kalau negatifnya itu dekat. Jadinya dia gitu. Tunggu sebentar. Ini kakak ambil tabel petunjuk dulu. Biasanya kalau non polar itu dia tuh dari 0 sampai 0,5. Dia di bawahnya itu golongan non polar, kalau atasnya polar. Nanti habis itu kalau di atas lagi itu yang paling jauh itu ionek yang paling gede. Di atas 0,5 gitu kalau nggak salah. Tapi itu bisa di elemennya juga sih. Dari yang biasanya dari kelompok alkali sama halogen. Nah, kalau ini baru nih, contoh yang terakhir tadi seperti sebelumnya, itu molekul air. Kalau kayak gini ini baru namanya polar. Karena dia beda ya. Karena kalau kita ngelihat di elektronegatifanya itu, oksigen itu punya nilai sebesar 3,5. Sedangkan hidrogen itu cuma 2,1. Nah, ini kalau dikurang, itu 3,2 kan, ini ya, sudah 1,4. Udah di atas 0,5 ya jaraknya. Nah, makanya jadinya dia polar. Tapi kalau ini kan sama ya boleh dibilang ya. Kalau yang sama kayak tadi, misalnya hidrogen 2,1 kurang 2,1 ya hasilnya 0. Nah, kalau kayak gitu namanya non-polar kalau seperti itu. Oke, jadi Mark bertanya, kalau lava bisa gimana? Jadi itu lain lagi ya, kalau itu. Karena lava tuh bukan sejenis dari elemen itu. Dia kayaknya gabungan dari ini juga ya. Jadi nggak tahu termasuk, itu lain lagi. Nah, ini covalent bond ini biasanya kayak gini, tipe yang non polar ya kayak ini ya. Non polar kan, aduh, kakak takut terbalik. Ya, yang non polar itu kayak gini. Dia banyak kan CL, 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 gini, Cl2, O2, N2. Jadi semuanya ini sama, sama-sama ikatan kovalent. Jadi kalian jangan rancu gitu dengan ini, jenis ikatannya itu ada ini ikatan rangkap ya. Kalau yang 2 sama 3 ini ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3 atau ikatan tunggal. Nah, itu tuh sama namanya ikatan kovalen, nggak akan mengubah. Kenapa? Karena dia tuh masih sama-sama membagi elektron intinya. Kalau dia berbagi itu intinya sama, itu pasti kovalen. Nggak ada yang pindah pokoknya. Dia di tengah gini kan sama ini. Ini kakak kelebihan gambar. Nah, ini sama. Pokoknya kalau yang kayak gitu tuh sama. Ya, kayak gini nih. Nah, kalau kayak gini udah pasti ikatan kovalen. Karena dia sharing dua ini. Seperti itu ya.
Nah, untuk penentu kenapa ada triple bond, ada double bond, dan single bond tuh bisa dilihat dari elektron konfigurasinya. Karena N itu kan punya elektron konfigurasi 5 ya. Dia kurang 3. Dia berarti kurang 3. Ini 5 kan. Ini sedangkan ini 6. Jadi lihat kekurangannya. Dia butuh 2 lagi, makanya kita pakai 2. Dia karena gabung dengan oksigen, atom oksigen lain. Sama kayak nitrogen, dia kurang 3. Jadi dia butuh 3 dari atom nitrogen lain. Jadi mereka ya udah sharing aja jadinya 3 ini. Jadinya biar sama-sama jadinya utuh jadi 8, dia stabil gitu. Jadi lebih ke lihat ke elektron valensinya ya kalau nentuin single bond, double bond atau triple bond tuh gitu. Tapi sama intinya sama-sama kovalen. Nah, seperti ini sebelumnya kita udah bahas polar covalent bond. Itu kalau misalnya kan ada yang mau nyatat boleh, boleh nyatat. Tapi kalau misalnya mau juga nanti kakak bisa kirim materinya itu ini kompilasinya di sini. Jadi ini untuk polar itu ini ada valence elektron ini seperti tadi non metal non metal atau metaloid juga boleh. Itu yang sekali lagi sebenarnya diantaranya. Kalau kalian penasaran metaloid itu yang mana itu ada di sini. Ini kakak tunjukin di tabel periodik. Nah ini nih yang di tangga-tangga ini namanya metaloid. Nah ini dia. Jadi itu sifat dan antara kenapa? Karena dia itu dekat sama non metal. Ini kan golongan non metal ya halogen dan sebagainya. Nah ini transition metal. Jadi dia tuh kan setengah-setengah. Makanya namanya metaloid atau ya itu yang sifatnya setengah-setengah. Dibilang metal bukan, tapi dibilang non metal juga bukan. Dia sifatnya campuran. Nah jadi ini kan seperti tadi ya, dia gabung gini. Jadi ini unequal sharing of valence electron tuh maksudnya lebih ke elektron negatifnya ya beda ya. Misal satu positif, satu lebih negatif seperti yang um, yang dari molekul air tadi ya. Kenapa? Karena itu kan um, elektronegatifannya beda jauh. Em, Kalau kalian mau nanti bisa kakak bahas lagi. Kalau saja ada yang mau nanya lebih lanjut tentang ini, tapi kakak jelasin dulu. Kalau oksigen itu dia tuh lebih elektronegatif ketimbang hidrogen. Dan jaraknya tuh, maksudnya perbedaan ke elektronegatifan itu lebih dari 0,5. Nah, kalau udah lebih dari 0,5 sudah kita bisa pastikan dia itu pasti polar. Kalau di bawahnya atau setara itu non polar. Makanya kalau atomnya sama, jadi kan punya elektronegatifan sama. Pokoknya atomnya sama itu jenisnya sama ya misalnya gitu. Kayak tadi kan klorin sama klorin. Nah, itu kan atom yang sama ya. Nah, berarti dia tuh juga punya elektronegatifan sama. Jadinya kalau kayak gitu hasilnya pasti nonpolar gitu. Nah, ini kan bisa lihat kan di sini kan. Nah, ini yang punya tanda negatif ini. Nah, ini yang lebih elektronegatif. Ini yang kurang elektronegatif. Jadi kalau sudah ada tanda parsial gini, karena kalau ionek dia bakal sempurna ya. Dia nggak bakal ada parsial kayak gini. Yang plus negatif itu hanya ada di ikatan kovalen. Jadi kan perlu ingat ini tanda parsial. Nah, itu masih negatif, masih positif. Nah, kalau kayak gini udah pasti ikatan kovalen. Dan sudah pasti juga ikatannya polar. Kovalen polar. Gitu. Ini ada yang resen mau nanya. Boleh silakan kalau mau nanya. Enggak. Untuk Ratih, apakah ingin bertanya? Oke, kalau ingin bertanya, boleh aja ya, boleh langsung nanya. Kalau misalnya ingin bertanya, atau boleh diketik juga. Kak, kalau di bawah 0,5 tadi itu non polar. Iya, di bawah 0,5 itu elektronegatifannya ya. Nanti kalian boleh lihat di Google atau nanti kakak bisa bahas lebih lanjut kalau misalnya masih mau nanya. Tapi ya betul elektronegatifan itu bisa dari tabel periodik. Pokoknya intinya makin ke kanan elektronegatifnya makin tinggi. Jadi makanya kalau yang jauh sekali jaraknya gitu, coba ya misalnya kakak cek lagi. Kalau ke elektronegatifan tuh intinya di bawah 0,5 itu pasti non polar. Tapi kalau untuk ionek gitu ya. Jadi udah pasti ya kalau untuk ionik itu di atas 2.
Kebanyakan gitu. Itu berkembang gitu deh kayaknya. Karena kita patokan dari sini ya. Satu misalnya ke iya, di atas dua lebih itu ikatan ionik di antaranya 0,5 sampai 2 itu ikatan kovalen polar. Biasanya gitu ya. Itu kan bisa cari lagi, kadang lain-lainnya sih buku. Ada yang begini dan begitu, tapi intinya kebanyakan sih jaraknya masih segitu juga. Karena patokannya lihat kelompoknya aja. Kalau kalian lihat sama-sama non metal atau satunya metaloid deh, gak apa-apa satunya metaloid. Yang penting jangan dari golongan alkali itu sudah pasti kovalen. Nah kalau satunya dari non metal, satunya itu dari kelompok alkali atau yang kalian sebut metal, nah itu sudah pasti ikatan ionik biasanya. Apalagi yang paling kiri sama yang kanan, paling kanan, tapi bukan yang gas mulia ya maksudnya, yang halogen. Nah itu udah pasti ikatan ionik. Kalian nggak perlu ngitung lagi kalau negatifannya berapa, udah pasti ionik gitu. Gitu ya. Nah, itu. Dia ada parsialnya gini kalau polar. Kenapa? Karena dia tuh sekali lagi ada perbedaan elektronegatifan, tapi nggak banyak bedanya. Jadi dia parsial. Jadi ini namanya polar. Nah, lalu di sini ada yang namanya non polar. Nah, non polar ini kan kalian perhatiin ya, nggak ada yang parsial-parsial tadi nggak ada. Kenapa? Karena body Bohr perbedaannya dekat sekali, bahkan nggak ada, kadang bahkan nol. Kenapa? Karena atom itu perlu sama. Atom yang sama punya elektronegatifan sama, dan kalau elektronegatif sama ya berarti perbedaannya sama dengan nol. Jadi dia nggak ada perbedaan elektronegatifan. Nah, itu namanya ikatan kovalen non polar. Sama konsepnya, sama-sama berbagi elektron, sharing ya sistemnya, bukan transfer tapi sharing. Nah, dia sharing sistemnya, tapi nggak ada perbedaan elektronegatifan. Nah, itu non polar. Nah, kalau yang ada sharing tapi ada perbedaan elektronegatifan, nah itu polar artinya. Nah, itu dia tuh identical atoms. Dia sama biasanya gitu. Misalnya ikatan apa ya, misalnya kayak nitrogen sama nitrogen, oksigen dengan oksigen, klorin dengan klorin. Nah, kayak gitu contohnya. Bisa, tapi ini non metal ya. Kalau metal itu namanya bukan bukan ini ya, bukan kovalen ya, tapi mereka punya bonding sendiri namanya metallic bond. Jadi lain lagi. Jadi ini non metal ya. Oke, jadi untuk pola dan non pola gitu. Kalau bisa dan bingung, ada yang mau ditanyain dulu sebelum lanjut ke ini perbedaannya kovalen dengan ionik. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Maaf kalau misalnya kakak jelasinnya kecepatan. Jadi kalau bingung boleh tanya dulu. Atau misalnya mau minta jelasin dulu, nggak apa-apa. Jadi apakah ada yang ingin bertanya atau sudah clear di bagian ini? Oke, kakak harap kalau misalnya bingung nanya sekarang gitu dia. Takutnya nanti ke depannya nanti kakak akan kasih kuis. Jadinya kalau bingung nanti malah tambah bingung nanti kalau makin dilanjut gitu. Ya udah nih kakak jelasin sekali lagi deh. Takutnya masih dan bingung karena kakak memang jadi jelasinnya kecepatan. Jadi balik lagi, kovalen itu kalian boleh catat intinya itu em, sharing, elektronnya sharing. Berarti nggak ada yang pindah, tapi berbagi. Nah itu pertama. Itu konsep ikatan kovalen itu kayak gitu. Dia berbagi elektron. Nah, habis itu ada dua perbedaannya, yaitu polar dan non-polar. Nah, sebetulnya sama aja, karena sama-sama ikutan kovalen, tapi yang membedakannya itu di elektronegatifannya. Kalau misalnya unequal sharing itu maksudnya dia dari dua atom yang berbeda itu dia punya elektronegatifan yang berbeda juga. Karena namanya aja atomnya beda, pasti punya elektronegatif yang beda-beda. Karena setiap atom itu punya karakteristik masing-masing ya. Nah, gitu. Elektronegatifnya beda. Nah, kalau jadi dia tuh masih sharing elektron, kenapa? Karena masih masih golongan non metal ya dulu, masih sama-sama non metal. Nah, itu dia bakal namanya kovalen ikatannya. Tapi dia ada perbedaan elektronegatifan, tapi nggak sebesar ionik juga. Nah, jadi namanya itu ikatan kovalen polar gitu. Nah, kalau di non polar bedanya, dia itu atom identik ya. Dia berbagi elektron, tapi dia identik gitu, dua atom yang sama gitu berbagi punya ikatan, contohnya nitrogen yang membentuk ikatan angka 3. Nah, itu kan atom yang sama ya, nitrogen dengan nitrogen. Nah, itu sudah dipastikan dia non polar. Kenapa? Karena nggak ada perbedaan elektronegatifan seperti itu. Jadi
Kakak harap di sini sudah clear ya. Kecuali misalnya mau nanya, nggak apa-apa, mau nanya lagi. Oke, jadi hari ini masih introduction ya, tapi kakak harap kalau di next meetingnya kalian em, ini ya, maksudnya kalau bisa bingung boleh langsung tanyain. Nanti kakak akan kasih latihan soal di pertemuan selanjutnya. Oke, Kak. Oke, ini ada yang bertanya. Kira-kira kalau di ikatan kovalen, sebuah ikatan itu dikatakan stabil jika jumlahnya berapa saja, Kak? Hmm, ikatan stabil ya. Maksudnya jumlah apanya? Jumlah atomnya ya? Atau jumlah elektronegatif atau gimana? Untuk Nesta. Jumlah hasilnya, Kak. Jumlah hasil. Jadi, sebetulnya bukan masa stabil enggaknya ya, lebih ke kuat atau enggaknya. Ikatan kovalen itu memang kurang kuat dibandingkan dengan ionek karena perbedaan elektronegatifnya yang nggak sebesar ionek. Semakin besar perbedaan elektronegatif ini lebih kuat jadinya. Ikatan ionek itu lebih kuat. Nah, jadinya nggak ada sih jumlah stabil enggaknya, lebih ke apa ya namanya? Ke nama ikatannya aja. Ya stabil ya. Lebih ke nama ikatannya sih biasanya kalau ikatan ionik dia pasti lebih stabil lah daripada ikatan kovalen gitu. Nah, kalau nggak salah itu ikatan kovalen yang polar pun dia lebih stabil daripada yang non polar. Ya, Kak. Ya kebanyakan sih seperti itu. Tunggu sebentar. Enggak ya. Oke, jadi kalau ikatan ionik dia memang lebih kuat daripada ikatan kovalen yang ikatan kovalennya. Tapi kalau misalnya ikatannya sendiri ya sebetulnya sebentar kakak jadi bingung ya tunggu. Kalau ikatan ionik itu dia lebih kuat. Contohnya banyak ya kalau yang ikatan ionik itu dia tuh lebih susah dipisahin misalnya gitu. Susah dipisahin itu bukan susah dipisahin gimana gitu loh maksudnya. Kayak dia tuh contohnya dia tuh punya titik leleh yang lebih tinggi misalnya kalau ikatan ionik ciri-cirinya dia tuh nggak gampang dipanasin. Dia jadi nggak pisah gitu loh maksudnya kalau di molekulnya kayak yang kalau kelihatannya gitu ya dia tuh lebih kuat lah intinya ikatannya dia lebih tahan panas gitu dan dia juga padat biasanya kebanyakan kalau di suhu ruangan itu dia padat biasanya. Nah, itu dia menunjukkan lebih kuat ikatan ionek itu. Walaupun dia sebetulnya berasal dari dua atom yang sangat reaktif. Contohnya natrium dengan klorida tuh dia dua atom reaktif, dia saling ketemu. Jadi dia tuh membentuk ikatan yang kuat jadi kalau udah ketemu. Karena dua-dua sama-sama reaktif. Jadi itu ikatan ionek. Nah, kalau ikatan kovalen, itu dia kan ada dua sekali lagi, polar dan non-polar. Sebetulnya tuh polar tuh lebih reaktif sebetulnya daripada non-polar. Jadi bukan masa stabil enggaknya, tadi kakak lagi ngebahas karakter negatifan. Jadi kalau non polar tuh justru karena dia di bagian mata justru dia lebih stabil. Kenapa dia? Karena nggak mudah reaktif ya. Karena dia tuh kayak sama dia sendiri gitu. Jadi maaf ya, tadi kakak salah di situ tadi. Oke, jadi sebetulnya jawabannya tuh kalau mas nanya lebih kuat mana, lebih kuat ionek. Sigma pun lebih kuat ionek. Tapi kalau masalah kestabilan tuh yang lebih kuat, yang lebih stabil tuh kovalen non polar. Karena dia sama jenisnya sendiri gitu maksudnya. Jadi dia nggak gampang bereaksi gitu. Kenapa? Karena dia nggak ada yang namanya parsial ini loh. Dia nggak ada yang parsial nih. Parsial ini justru yang bikin dia reaktif jadinya. Bikin dia reaktif dengan dengan yang lainnya, dengan molekul lainnya. Nah, tapi kalau bahas yang paling stabil dan paling kuat tuh pasti ionek ya. Karena dia berasal dari dua yang sangat reaktif bersatu. Makanya jadinya kuat. Karena udah saling melengkapi. Jadi dia nggak butuh bereaksi dengan yang lain lagi. Ya, anggap aja seperti itu ya. Kalau untuk ionek. Nah, ini contoh-contoh lainnya dari kovalen polar. Jadi kovalen polar tuh kayak gini. em, ikatannya itu beda tapi nggak jauh-jauh banget saya. Contohnya ini hidrogen kan itu kolektor negatif kan 2,1 tapi ini kalian bisa searching di Google gitu kalau mau tahu kolektor negatifan dari masing-masing ini. Contohnya Cl tuh kita punya tiga.
Nah, itu kalau dikurangin kan 0,9 mencapai 1, tapi nggak lebih dari 2. Nah, itu ikatan ini dia tuh kan sebetulnya lebih besar dari 0,5. Lebih besar 0,5. Tunggu sebentar ini ya. Maaf, maaf. Jadi nanti kalian malah bingung. Oke, 0,5. Lalu ini 2 kan. Dia itu diantaranya. Dia lebih kecil. Nah, ini 0,9-nya. Kan dia diantaranya gitu. Ini dua lebih deh, kayak misalnya 2,1 gitu jaraknya. Nah, dia diantaranya gitu namanya ini kovalen polar. Nah, kalau di bawah ini dia non polar, kalau di atas ini dia ionik. Bedanya sama seperti ini juga, oksigen sama hidrogen. Oksigen itu 3,5, hidrogen sekali lagi 2,1. Sama. Nah, metanol juga sama. Masing-masing punya perbedaan elektronegatif. Dan kita biasanya ngelihat itu kenapa C-nya nggak ada. Misalkan kalian bertanya kenapa parsialnya di sini. Nah, itu kita lihat yang paling elektronegatif dan paling tidak elektronegatif. Nah, yang paling elektronegatif di sini tuh oksigen. Sedangkan yang paling kecil elektronegatifannya hidrogen. Jadi otomatis hidrogen yang positif dan yang paling elektronegatif biasanya yang punya parsial negatif. Oke, Alfonso izin ya nggak apa-apa. Jadi gitu ya, kalau kena mau cara nentuin parsial kayak gitu, kalian lihat yang paling negatif gitu. Sama amonia juga gitu ya. Dia lebih elektronegatif, makanya nitrogennya yang negatif. Kalau yang lainnya tuh positif semua. Jadi gitu. Jadi sekali lagi, kalau bisa tanya yang paling reaktif ya, maksudnya nggak stabil itu dia berarti yang paling yang reaktif ya. Nah yang reaktif itu udah jelas itu ikatan kovalen polar. Dia patokannya parsial. Kalau yang terparsial itu dia artinya dia gampang bereaksi lagi dengan molekul lain nanti. Apalagi molekul sama-sama polar ya. Dia bakal ini. Nanti ada lagi istilah namanya self like dissolve like itu, maksudnya kalau ikatan polar itu dia maksudnya kalau yang polar tuh bakal melakukan yang polar dan non polar bakal melakukan non polar. Jadinya polar ketemu polar, non polar ketemu non polar ya, gitulah intinya. Nah, itu juga jadi panjang nanti. Oke, jadi kita bahasin dulu biar nggak kemana-mana dulu. Nanti itu akan dijelasin lebih lanjut. Kecuali misalnya ada yang mau nanya tentang itu ya nggak apa-apa juga. Oke, jadi ini ya, ini dulu patokannya di parsialnya itu. Kalau ini kan nggak ada ya yang namanya apa namanya yang parsial-parsial itu nggak ada. Dia lebih stabil non polar ini. Nah ini dia contoh non polar. Kalian bisa lihat kan di sini non polar tuh sama semua kan atomnya, hidrogen dengan hidrogen, klorin dengan klorin, oksigen dengan oksigen, dan nitrogen dengan nitrogen. Nah, kebanyakan gitu ya. Kebanyakan sih seperti ini. Karena masih introduction-nya ini yang ini dulu. Nah, tapi kenyataannya nggak selalu kok sebetulnya. Buktinya ini kan di non-polar beda ya. Hmm, ini lebih kelihatan sekali lagi elektronegatifnya sama strukturnya. Nah, itu sekali lagi ya. Kalau air itu anomali ya. Karena semestinya kalau yang lain tuh non-polar. Tapi ya karena struktur ini jadinya ya gitu. Oke, jadi itu lebih, sebetulnya lebih ke strukturnya. Nanti sebelumnya kakak udah jelasin. Jadi apakah H2O itu anomali? Hmm, oke, jadi ini kakak jelasin dulu ya, sebentar. Ini annotate nih. Kamu naikin dulu. Nah, begini ya. Tunggu, ini kakak lihat dulu. Kalau oksigen itu dia kan di 3,5 ya. Sedangkan itu 2,1.
Jadi itu narik elektronnya lebih kuat ketimbang ini ya, dua ini. Karena karbon sama oksigen itu kan jaraknya hanya satu ya. Jadi dia tuh nggak kuat-kuat banget, makanya dia nonpolar. Dan dia tuh apa sih namanya? Dia tuh linear gitu ya strukturnya. Jadi dia tuh saling meniadakan jadinya. Jadi dia nggak punya namanya yang parsial-parsial ini nggak ada jadinya. Jadi sebetulnya ini em, karena lumayan jauh ya jaraknya. Kalau oksigen kan sekali lagi kita punya 3,5 nilai elektronegatif 3,5. Ini di 2,1 gitu ya. Jadi ini penarikan elektronnya nggak merata antara OH ini, ikatan OH ini. Jadi dia polar jadinya. Nah karena nggak meratanya jadinya satunya negatif, yaitu oksigen ya. Seperti negatif di sini jadinya yang positifnya. Dan itu juga ini pengaruh ke bentuknya ya. Kalau yang linear tuh dia udah pasti kalau yang linear tuh artinya dia seimbang, dia simetris konsepnya kalau non polar tuh. Kalau misalnya digambar kayak gini, kalau kalian lihat dia simetris gitu, kayaknya bagus gitu bentuknya simetris, itu sudah pasti non polar. Nah, contohnya gini lah, kayak linear nih. Walaupun dia jaraknya satu, tapi kenapa dia tergolong non-polar? Karena dia linear kan. Maksudnya kayak lurus gini loh. Dia nggak bengkok-bengkok kayak gini. Kalau ini kan bengkok semua ya rata-ratanya. Nah, kecuali inilah ya. Kalau yang lain tuh kan dia sempurna. Kayak bintang gitu loh misalnya. Kayak SF6. Jadi dia tuh simetris. Konsepnya tuh disimetris deh. Kalau dia simetris berarti non-polar. Kalau dia asimetris itu dia polar. Simpelnya gitu aja deh. Ini sama semua. Nah, contohnya gini deh. Kalian lihat aja ini. Ini em sedikit ini ya kenapa dia nggak ini karena di ini jadi kalian tapi ingat aja dah kalau ayam tuh pola tapi selebihnya tuh dia mengikuti aturan nih kok jadi lihat ininya aja di sini kan dia kan bengkok gini ya dia bengkok ini jadinya dia nggak meniadakan gitu loh dia tetap ada jadinya ikatannya gitu ikatannya Bu. Maksudnya em, ini parsialnya masih ada jadinya nggak saling meniadakan ininya. Kalau ini saling meniadakan, maksudnya kelektor negatifannya yang positif dan negatif saling meniadakan, jadi dia tuh netral aja gitu. Nggak ada lagi parsial nih. Jadi ya makanya jadi dia nggak ada um, ininya jadi apa sih namanya parsial yang positif negatif ini jadinya dia non polar. Kalau ini kan dia polar karena dia ada parsial negatif positifnya. Nah karena dia kayak gini ya nggak saling meniadakan dong. Karena dia nggak simetris ini ya kalau kayak gini nih. Nah namanya kayak gini nggak simetris lagi kalau udah kayak gini bentuknya. Nah ini juga nggak simetris kenapa? Karena dia ada tiba-tiba ada CL sendiri nongol di sini. Sedangkan yang lain H, nah itu nggak simetris juga. Nah sama ini juga nggak simetris. Nah ini juga bahkan di sini ada kayak PB-nya gitu. Nah ini nggak simetris semua. Makanya dia golongannya jadinya polar. Nah coba kalian perhatiin baik-baik yang di golongan non polar. Oke, jadi kita bahas ionik sama metalik di pertemuan selanjutnya saja ya. Karena kita em, minggu ini bahas kovalen dulu. Nanti kakak akan kasih kalian soal buat next meetingnya tentang ikatan kovalen. Jadi kalian tentuin ini ikatan kovalen polar atau non polar gitu. Nah, contohnya ini kita punya CCl4. Dia boleh dikatakan seimbang kan? Karena C itu kan bisa menampung 4 elektron. Sedangkan Cl itu kan kurang satu. Jadi kalau dia Cl ada 4, jadi jadinya seimbang gitu loh. Masing-masing itu ngambil satu dari si karbon. Cl ini masing-masing satu, 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 satu. Dia seimbang. Jadi dia non polar. Maksudnya sama. Ini sebetulnya kenapa ya ini C ya? Sebetulnya ini mestinya P. Nah, ini PCl5 ya. Ini bukan C tapi P. Mestinya P. Oke. Jadi dia tergolong non polar juga. Sama seperti SF6 ini juga. Dia tergolong polar juga ya. Nanti nih kakak akan jelasin lebih lanjut lagi. Kalau bagian nih.
Jadi kalau pola non pola ini jujur waktu kakak belajar kimia, waktu belajar kimia juga pada bingung kenapa bisa ada yang polar, bisa ada non polar. Tapi biasanya sih kakak lebih ngelihatnya tuh daripada bingung gitu ya, lebih ke ngeliat em, biasanya sih nilai keelektronegatifan sama itu sih dari strukturnya. Jadi bisa dua. Sebenarnya mudah tapi elektronegatif, tapi kan kadang-kadang namanya kalau di kimia tuh suka ada pengecualian, nanti kan ada kalau makin tinggi tingkatannya dia ada yang begini dan gimana gitu. Jadinya nggak tadi strukturnya sekali lagi ya. Dia ada struktur tertentu tuh dia tuh bakal dikategorikan non polar dan dikategorikan polar. Jadi Buat oke sekali lagi ini P. Jadi semuanya nih ekuatorial. Oke, maaf. Nanti kalian kembali lagi ada namanya ekuatorial sama aksial ya. Tapi ini dulu dah. Jadi kan dia tuh kan sama sekali lagi dia simetris gitu kan. Ini sama jaraknya sama semua. Nah dia tuh kalau begini tuh dia saling dia mau dipoin tuh sama kan jadinya kan. Jadi dia jadi berlawanan gitu. Dia saling meniadakan gitu loh. Jadinya tuh momen dipol itu bersih jadinya gitu. Dia nggak ada lagi nih ini dipol nih. Kayak yang pasien-pasien ini nggak ada. Jadi dia simetris. Jadi lebih ke ngeliat bentuknya sih. Tapi kalau untuk sementara ini nggak usah dipikirin dulu bentuknya kan jadi pusing nanti. Jadi intinya kalian perhatiin lebih ke elektronegatifnya aja dulu. Nanti ini kakak akan jelasin lagi kok soal bentuknya. Nanti kakak akan kasih soal yang mudah kok untuk baru ketemuan nanti. Nah, pokoknya intinya sejauh ini yang perlu ditekan lebih ke lihat nilai elektronegatifnya dulu dah. Nanti kalau untuk bentuk nanti kakak akan jelasin lagi. Kakak kurang contoh soalnya, kurang demonstrasi untuk gambarnya. Nanti kakak akan cariin lagi untuk contohnya. Nah, pokoknya intinya kalau yang mudahnya dulu itu kita lihat nilai elektronegatifnya dulu pokoknya intinya. Kalau dia elektronegatif itu dia ada jaraknya gitu, kebanyakan dia tuh polar kalau kayak gitu. Contohnya kayak air, kayak hidrogen klorida, kayak metanol, amonia itu kebanyakan gitu ya. Dia polar karena dia punya beda elektronegatif kan walaupun sharing. Nah, sedangkan non polar itu dia itu ada ininya, ada penghubungnya. Apa sih namanya penghubungnya itu sama gitu penghubung ininya. Apa namanya? Di sharing elektronnya dia atomnya sama. Kalau ini kan penghubungnya dia sama-sama hubungnya sama ya, tapi dia tuh beda atomnya. Kalau atom yang sama tuh oke lah, walaupun kenyataannya non polar tuh banyak ya yang nggak sama. Contohnya seperti contoh-contoh di bawah ini. Tapi sudah bisa dipastikan kalau dia atomnya sama udah pasti nonpolar seperti itu. Pasti kovalen nonpolar. Kalau dia sama kayak hidrogen, klorida dan klorida. Intinya gitu ya. Untuk sementara itu dulu yang perlu di take note. Soalnya kalau misalnya kakak langsung bahas semua tuh bakal jadi bingung nanti takutnya. Nah itu dulu lah. Kalau untuk itu apakah masih ada yang ingin ditanyakan sebelum ini? Karena kelasnya ntar lagi udah mau berakhir. Jadi kalau misalnya mau tanya boleh tanya dulu. Sebentar ini kakak buka chat dulu dah. Oh, Kak Kiki senyawa itu dikatakan pola dan non pola itu bagaimana ya seperti tadi. Jadi dua misalnya ngelihat elektronegatifan itu yang mudah. Kalau yang kalau non polar tuh kebanyakan di bawah 0,5 gitu. Nah, kalau atau sama ya jarak ini ya. Nah, maksudnya perbedaannya tapi bukan jarak, perbedaan negatif itu nggak jauh atau bahkan nol. Itu non polar. Nah, tapi kalau misalnya hmm, kalau yang polar itu kan dia ada jaraknya, dia ada kan dipol-dipolnya gitu, dia parsial, negatif positif. Sama dia tuh strukturnya nggak simetris. Nanti ini kakak bakal jelasin lagi struktur simetris dan asimetris itu kayak gimana. Tapi ini kalian amati dulu. Kalian bisa lihat kan kira-kira perbedaannya. Yang simetris seperti apa, yang asimetris seperti apa. Nah kalau asimetris itu dia tuh masih ada gaya dipol-dipolnya gitu, jadi dia ada parsial-parsial gitu. Nah kalau yang non polar tuh dia saling berlawanan gitu kan, jadi udah saling meniadakan gitu loh gayanya ini udah nggak bisa lagi karena dia udah saling mendidakan ini saling mengcancel gitu jadi dia nggak ada lagi jadi dia non polar kalau nggak ada parsial tuh dia non polar jadinya walaupun ya sebetulnya mestinya ada ya beda elektronegatif pasti ada
gitu. Tapi kalau yang mudahnya dulu itu dia nggak ada. Oke, jadi untuk sekarang itu dulu deh kayaknya, karena bakal banyak materinya tuh masih masih banyak sampai bawah. Untuk contoh non polar tuh ya ini, sejauh ini ada contohnya. Kalau kalian mau catat boleh juga dicatat. Nanti kakak akan kasih contoh tambahan lagi dan cara mengidentifikasinya dari struktur ya. Karena kali ini ya dari elektronegatifnya dulu. Oke, jadinya itu dulu. Ada yang masih mau tanyain lagi? Kalau minggu depan nanti kakak akan kasih contoh soal, tapi masih gampang. Nanti sama jelasin struktur juga. Nanti kalau kita ada waktu, baru nanti kakak jelasin soal Yonex lagi. Oke, jadinya sudah beres. Nggak ada yang ditanyakan lagi. Untuk contoh, kalian bisa lihat di sini dulu ya. Maaf ini kakak kurang, persiapannya pada kurang, soalnya belakangan ini masih agak sibuk. Tapi nanti kakak janji, nanti kalau untuk next meetingnya kakak akan persiapin lebih ini lagi ya. Untuk next meetingnya. Jadi kakak stop dulu sharingnya, maaf sekali, soalnya kakak nggak buru ya kelihatannya. Oke. Jadi itu aja dari Makasih, kakak. Ya, itu aja dari kakak. Jadi kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh di-keep dulu pertanyaannya. Atau mau tanya di grup boleh. Atau misalnya mau untuk minggu depan juga boleh. Tapi dia minggu depan kakak bakal kasih latihan soal. Dan bakal ngelanjutin di covering polar cara kalian identifikasi dari struktur simetris asimetrisnya. Begitu ya. Oke, thank you all buat datang hari ini. Maaf ya kalau misalnya kakak kadang masih suka salah gitu. Misalnya pas ngomong dari mana gitu. Atau misalnya jelasinnya kecepatan. Itu kalian boleh ngomong aja kakak kalau bisa kecepatan gitu ngomongnya. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. See you all next week. Makasih, Kak.